Pada video ini, gue akan membahas alur cerita film yang berjudul A Summer in La Guile. Film kali ini dirilis pada tahun 1996. Ceritakan seorang gadis muda yang disukai oleh kakek tua. Hasil, si gadis muda tersebut merasa risih karena kehadiran kakek-kakek tersebut. Film akan berfokus kepada seorang gadis muda yang bernama Mariam. Mariam tinggal di sebuah desa terpencil bernama La Guillet di Tunisia, Afrika Selatan. Ia tinggal di sebuah rumah sewa dan memiliki dua orang sahabat bernama Tina dan Gigi. Dimulai dengan menampilkan suasana rumah Mariam. Saat itu, adiknya diam-diam keluar saat semua orang sedang tertidur. Tak lama kemudian, adik tersebut bertemu dengan teman-temannya dan menceritakan seorang pria tua yang mereka panggil dengan sebutan Haji. Pria tua tersebut rupanya dijuluki sebagai Busi Karatan karena ia tak menikah hingga kini. Ketika bocah ini sedang bermain, tiba-tiba mereka didatangi sekelompok pemuda nakal dan mencoba untuk mengerjai mereka. Karena mengetahui bocil-bocil ini punya kakak-kakak yang cantik, mereka pun akhirnya melepas bocil-bocil tersebut. Sementara di tempat lain, Mariam, Gigi, dan Tina terlihat sedang belajar menjahit. Mereka juga membicarakan tentang pertunangan dan percintaan. Sepertinya ketiga remaja tersebut penasaran bagaimana rasanya jatuh cinta. Setelah menjahit, ketiganya kembali ke rumah mereka. Namun mereka bertemu dengan para bocah yang membuat mereka berhenti melangkah. Bocah tersebut mengatakan kalau pria tertampan di La Guillet bernama Max Delon. Max Delon telah kembali dari Italia. Ia adalah gebetannya Gigi dan jatuh cinta pada pria tersebut bertahun-tahun lamanya. Sontak ketiga pun segera berlari untuk melihat pria tersebut. Dan benar aja, saat ketiga masuk ke area perkarangan rumah, Max Delon telah disambut banyak orang. Tak lama kemudian, ketiga kembali ke rumahnya masing-masing. Saat itu, Maria meminta izin pada ibunya kalau ia akan pergi ke pantai bersama Gigi dan Tina. Namun, ibu menolak karena Haji, pemilik rumah mereka sebentar lagi akan datang. Dengan hal tersebut, Maria langsung menunjukkan raut wajah yang kesal kepada ibunya itu. Maria merasa heran kenapa semua orang sangat takut pada pria tua tersebut. Tak lama kemudian, Haji pun datang ke rumah mereka. Tujuan kedatangannya ke sana untuk memeriksa kondisi rumah tersebut dan menagih uang sewa. Namun, sesampai di sana, keluarga Maria mencoba untuk menjamunya dengan baik. Di sini kita bisa melihat kalau Haji ini memiliki sifat yang kasar, angkuh, dan tidak ramah sama sekali. Mungkin inilah penyebab kenapa ia menjadi busi berkarat tak memiliki pasangan karena ia adalah orang yang temperamental. Tak lama kemudian, Haji pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Namun, ia dikagetkan dengan melihat Mariam yang sedang mandi tanpa mengenakan sehelai benang pun. Pemandangan itu membuat Haji terpaku terdiam, tak bisa berkata apapun. Setelah itu, Haji pun kembali ke meja makan dengan pikiran yang sangat buyar. Sampai ia lupa tujuan awalnya datang ke sana untuk menagih uang sewa. Ia lalu pergi dari sana gitu aja. Kedua orang tua Mariam pun bingung dengan sikap Haji yang tertumben tak ingat dengan uang sewa rumahnya. Berbeda dengan Mariam, Gigi memiliki ibu yang cenderung kasar. Ibunya seringkali memarahi putrinya tersebut. Gigi juga memiliki dua darah Yahudi dalam dirinya. Oleh karena itu, orang tua Tina dan Mariam terkadang tak menyukai saat putri mereka bergaul dengan Gigi. Mereka mengira Gigi adalah pengaruh buruk bagi putrinya. Setelah selesai makan, Gigi dan Tina pun pergi ke balkon rumah untuk mandi bareng. Namun tak lama kemudian, pria pembuat onar tadi menyelinap masuk ke dalam apartemen dan mengintip mereka. Pada hari berikutnya, Mariam, Tina, dan Gigi pergi menghadiri sebuah pesta pernikahan. Setelah pesta selesai, ketiga pun pergi ke bioskop untuk menonton film. Di saat yang sama, para pemuda nakal mengetahui hal ini dan menyelinap masuk ke dalam bioskop tersebut. Setelah film berakhir, pemuda yang nakal ini mencoba untuk menggoda gadis-gadis yang baru keluar dari bioskop. Namun sayangnya, mereka gagal menggoda-goda gadis tersebut.
Keesokan harinya, para pemuda nakal ini mencoba mengajak Tina dan Mariam untuk nonton bareng di bioskop. Namun saat itu, keduanya menolak permintaan mereka karena merasa para pemuda ini merendahkan harga diri mereka. Di saat yang sama, salah satu di antara mereka pun menyadari kalau Gigi tak ada di sana. Rupanya Gigi tak diperbolehkan keluar oleh ibunya. Tak lama kemudian, Max Dillon pun datang dan menanyakan perasaan Gigi yang sebenarnya. Rupanya selama ini Gigi dan Max saling mencintai satu sama lain. Namun Max tak bisa memberikan keputusan karena ia akan kembali lagi ke Italia. Keesokan harinya, para pemuda tersebut kembali mengajak Tina, Mariam, dan Gigi untuk keluar bersama mereka. Mereka mengundang kegiatannya untuk datang ke pesta pernikahan seorang wanita bernama Gwileth. Nantinya ketiga pria ini akan menyiapkan kamar khusus. Dan yang membangunkan, Gigi yang lagi sakit hati karena sikapnya Mark langsung menyetujui permintaan ketiga pria tersebut yang membuat kedua temannya merasa terbangun-bangunkan. Pesta pernikahan tersebut pun tiba. Semua warga Gwileth hampir berada di pesta tersebut termasuk Haji. Si Haji ini pun masih terngiang-ngiang Mariam yang tanpa selai benang itu pun di kepalanya sehingga menatap wanita tersebut tanpa berkedip. Mariam yang mulai merasa ada yang aneh dengan pria itu pun juga merasa risih. Tak lama kemudian, pesta pun dimulai. Semua orang terlihat bergembira menikmati pesta tersebut. Di pesta itu juga terdapat penari yang mencoba untuk menggoda Haji. Namun sayang, ia sama sekali tak tertarik dengan para penari berpakaian aduhai itu. Saat semua orang sedang asik berpesta, Mariam dan kedua sahabatnya pun langsung pergi dari sana untuk bertemu para pemuda nakal tersebut. Dan benar aja, keempat pria tersebut telah menyiapkan kamar khusus untuk mereka. Kamar ini digunakan agar mereka bisa bermesraan satu sama yang lain. Dengan Mariam yang sudah tak ada di sana, Haji pun segera mencari keberadaan wanita tersebut. Hingga akhirnya, ia pun melihat Mariam dan yang lainnya sedang bermesraan dengan pria nakal-nakal itu. Sontak Haji yang kesal dan cemburu segera mengadukan hal itu kepada ayah mereka. Alhasil mereka pun digerebek diciduk oleh orang tua masing-masing. Sampai di rumah, ayah Mariam pun ngamuk habis-habisan. Ia bahkan memukul putrinya tersebut dan mengutuk Gigi atas perbuatan mereka. Ia mengira Gigi lah yang menjadi biang kerok penyebab semua ini terjadi. Sejak saat itu, Mariam tak diizinkan lagi untuk keluar dan belajar menjahit bersama teman-temannya. Bahkan Gigi juga tak terhindar dari amukan ayahnya. Ayahnya menjelek-jelekan orang Arab karena mereka telah menggoda putrinya tersebut. Bahkan ayahnya sempat ingin menikahkan Gigi dengan waktu yang sangat dekat. Sementara Tina juga dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Para kerabat mereka juga mengutuk perbuatan tersebut, namun sang ibu selalu mencoba untuk melindungi putrinya. Mendengar ayah mereka yang mengamuk, para bocil itu terlihat ketakutan dan hanya bisa menangis di luar rumah. Kejadian ini rupa terdengar di telinga Max dan tak menyangka Gigi akan melakukan hal tersebut. Karena tak bisa menahan rasa sakit hati, akhirnya Max kembali ke Italia hari itu juga. Kepergian Max membuat Gigi patah hati dan hanya memilih rebahan sepanjang hari. Melihat putrinya rebahan tanpa selai benang pun, sang ibu menasihatinya agar berpakaian lebih sopan terutama di hadapan ayahnya. Rupanya selama ini Gigi tahu kalau ayahnya mempunyai wanita lain selain ibunya. Melihat semua pria yang ia cintai mengkhianatinya, Gigi pun berencana pergi dari tempat tersebut. Namun si ibu melarangnya. Ia memiliki prinsip kalau seorang pria tetap akan menjadi pria pada umumnya. Ia juga menasihati putri tersebut untuk tetap berada di tempat di mana ia dilahirkan. Sementara itu di tempat lain, Mariam yang masih mengambek tak mau bangun dari tempat tidur. Tak lama kemudian, ibu datang membangunkan putri tersebut. Rupanya, di pagi itu ibu yang berniat untuk mengajari Mariam bagaimana caranya menggunakan kerudung. Haji menyarankan orang tua Mariam untuk meminta putri mereka menggunakan kerudung agar tak dilirik pria lain. Padahal kan si Haji udah ngeliat ya. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya ibunya pun menuruti perintah tersebut. Mariam yang tak bisa membantah akhirnya juga menuruti sang ibu.
Keesokan harinya, saat semua orang sedang pergi, Haji datang ke rumah mereka dan melihat beberapa foto desain baju milik Maryam dan ditempelkan di dinding. Rupanya saat itu Maryam sedang membersihkan lantai dan menggunakan pakaian yang agak-agak gitu. Melihat Haji yang datang saat orang tua tak ada di rumah, Maryam pun meminta Haji untuk keluar dan menunggu sampai orang tuanya datang. Rupanya kedatangan Haji ke sana bukan untuk bertemu dengan orang tuanya, melainkan bertemu dengan si Maryam. Yang menjelaskan kalau permintaannya kepada Maryam untuk mengenakan kerudung semata-mata untuk menjaganya dari pandangan pria lain. Waduh, namun di saat yang sama si Haji ini malah salvo kepada si Maryam. Mendengar penjelasan Haji, Maryam tak langsung menyetujuinya. Ia akan menuruti perintah Haji dengan satu syarat, yaitu si Haji membujuk ayahnya agar bisa keluar dan belajar menjahit lagi bersama teman-temannya. Si Haji pun menuruti permintaan Maryam tersebut. Namun di saat yang sama, keduanya terlihat saling ingin menggoda satu sama lain. Keesokan harinya, Haji pun menemui ayah Maryam. Bukan untuk membujuk dan meminta ayahnya membiarkan Maryam keluar pergi lagi. Namun ia malah ingin melamar wanita yang sepantasnya menjadi cucunya tersebut. Saat Maryam menjadi istrinya, ia berjanji akan membuat hidup Maryam jauh lebih bahagia. Dan ia pun mengiming-imingi keluarga Maryam tak perlu membayar uang sewa rumah lagi. Bahkan ia rela memberikan rumah tersebut kepada mereka secara cuma-cuma. Mendengar hal ini, ayah Maryam pun langsung terdiam. Ia pun tak bisa mengiyakan hal tersebut karena semua keputusan berada di tangan putrinya. Beberapa hari kemudian, masyarakat Guilid merayakan hari besar agama mereka. Otomatis semua orang berada di acara tersebut. Rupanya kesempatan ini digunakan oleh Maryam dan kedua sahabatnya untuk kabur dari sana dan bertemu dengan pacar-pacar mereka. Ketika semua orang sedang pergi, Haji pun datang ke rumah dan menemukan surat berisi lokasi pertemuan mereka. Haji yang dibakar rasa cemburu pun segera mengadukan hal tersebut kepada ayah Maryam. Namun rupanya, ayah Maryam juga merasa risih dengan kelakuan Haji dan memintanya untuk tidak membuntuti putrinya. Setelah itu, seorang pria lain mencoba membenarkan surat tersebut yang membuat para ayah menjadi sangat panik. Akhirnya mereka pun segera pergi ke tempat tersebut. Rupanya ketiganya tak kalah cerdik. Mereka meminta seorang untuk memantau siapa saja yang akan datang. Ketiga pun langsung kabur cas-cus-cus dari sana. Sesaat kemudian, seorang pria lain memberitahu lokasi ketiga putri mereka. Saat mereka mencoba menggerebek gadis-gadis muda tersebut, rupanya ketiga gadis ini sedang berdoa. Dan akhirnya ketiga pun selamat dari kejadian ini dan orang tua mereka pun kembali mempercayai putrinya itu. Lalu si berpindah memberatkan Haji yang sedang membusur salah satu penghuni apartemennya, yaitu seorang ibu dan dua anaknya. Si anak pun sempat memohon dan bersujud kepada Haji, namun Haji yang ketus pun tak mengirukan itu dan langsung pergi dari sana. Pemandangan ini pun menjadi tontonan pada tetangga di sana, termasuk Maryam. Keesokan harinya, Maryam membalut seluruh badannya dengan kain sesuai dengan permintaan Haji. Dengan kain putih itu, Maryam melewati kota menuju ke rumah Haji. Sesampainya di sana, ia pun masuk dan bertemu dengan Haji. Si kakek ini pun langsung sangat senang karena Maryam menuruti keinginannya untuk menutup aurat. Yang dipikirnya, ia bersedia untuk menikah dengannya. Haji pun bertanya apa maksud kedatangan Maryam ke sini. Dan sudah jelas Maryam bermaksud untuk menepati janjinya. Karena ia pikir si Haji berhasil ngebujuk ayahnya agar ia dapat keluar rumah lagi. Namun tiba-tiba ternyata Maryam dari tadi hanya menggunakan selembar kain putih aja untuk pakaiannya. Haji yang syok pun tercengang terkejut dengan pemandangan berkualitas tinggi beresolusikan 4K itu. Ia pun dengan spontan berkata kalau Maryam itu cantik seindah burung merpati. Pemandangan itu pun membuat Haji langsung terkena serangan jantung dan langsung tergeletak di tempat. Maryam yang takut jadi tersangka pun langsung capcus cabut dari sana.
Dan film pun berakhir. Itulah arti cerita film yang berjudul A Summer in La Guillet. Pesan moral yang bisa kita dapat dari film ini adalah untuk selalu ingat umur dan berbuat sesuai dengan umur kita. Jangan sampai seperti Haji yang udah tua tapi jadi malah tua-tua keladi. Kita juga harus menjaga batasan dan tak boleh kepo dengan urusan orang lain. Ending yang sangat sopan.